Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rosalia Cinda dengan NIM 162-303-0022. Mata kuliah Sosiologi Terapan kelas A reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review buku yang ke-14 dengan judul buku Politik Informasi Pembebasan dan Eksploitasi di Masyarakat Digital. Informasi sebagai politik, eksploitasi, dan pembebasan sekarang menjadi sentral ke abad 21. Tanda-tanda ada di sekitar kita. Privasi implikasi dari Google dan Facebook. Persyaratan lainnya yang tak ada habisnya. Tidak membaca tetapi yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi yang tidak ada pernah ujungnya. Sebuah perang informasi yang diproklamasikanlah satu simbol peningkatan kepentingan tentang politik informasi, tetapi bahkan tanpa perhatian. Tema bela diri sering diambil oleh pembicara tentang jaringan, penelusuran, dan media sosial. Mungkin menjadi publisitas yang diberikan pada perangkat teknologi baru yang dirilis, Google Glass, iPhone terbaru, atau mungkin perbedaan tentang efek trolling dan bullying online. Kejahatan dunia maya yang besar mungkin terjadi halaman depan situs web dan surat kabar secara keseluruhan. Ini tidak hanya contoh dari masyarakat informasi, tetapi merupakan contoh munculnya antagonisme politik informasi. Banyak yang berbeda pendapat dalam buku ini untuk pengangkutan itu dan analisis jenis politik antagonis yang muncul dimanapun digital, media dan beda budaya digabungkan dengan distributif dan kekuatan komunikatif internet. Membuka argumen ini selama ini memastikan bahwa politik informasi ini tidak menggantikan dan tidak terputus dari perjuangan lain. Seperti perjuangan pahit yang sedang berjalan modal dan tenaga kerja, revisi kehidupan di mana laki-laki dan perempuan berada baik di produksi maupun di mana kebebasan dan penghambatan mereka diciptakan. Araisme yang melambang ke abad ke-21 membuka skandal seperti pembersihan etnis bagian dari kosakata kita, atau bagaimana penting lainnya perjuangan melaluinya kita dapat menciptakan kebebasan kita atau menjadi sarana menjadi tuntut. Klaim saya dan tujuan di balik buku ini adalah untuk informasi telah menjadi salah satu dari konflik eksploitasi yang sedang berlangsung dan pembebasan sebagai bagian berbagai politik. Tak satu pun dari antagonisme politik menawarkan dinamika internet mereka untuk memahami tanpa analisis yang berfokus pada spesifikasinya. Alam dan menghubungkan alam ini dengan dinamika yang mengalir dari jenis lain, yaitu eksploitasi. Kompleksitas analitik yang harus dinavigasi adalah abstrak kekuatan politik dengan cara yang menghormati kekuasaan perjuangan tertentu, tetapi kemudian tidak berasumsi bahwa perjuangan ini adalah satu-satunya jenis politik, atau
atau bentuk dominan dari politik untuk mengintegrasikan semua lainnya. Kompleksitas seperti itu sudah bisa dalam sejarah perlawanan dan pembebasan. Seseorang hanya perlu mengingat kebersamaan tetapi juga hubungan jengkel antara feminisme dan sosialisme untuk mengaku itu masalah pemikiran ini telah terjadi sebelumnya. Secara abstrak memeriksa politik dari bentuk tertentu, eksploitasi dan pembebasan sehingga sifatnya dapat dipahami dan kemudian menghubungkan alam itu kembali ke politik eksploitasi lainnya adalah langkah ganda dibutuhkan. Hanya dengan cara inilah kita bisa mengerti arti dari perubahan mendalam dalam sifat informasi dan dari eksploitasi dan pembebasan yang telah dilakukan oleh hubungan digitalisasi dan digital ke internet. Penting bahwa pada tahap awal ini memperjelas bahwa analisis saya karena dibingkai dalam berbagai bentuk kekuasaan dan eksploitasi, tidak dengan alasan bahwa politik informasi adalah master baru atau yang mencakup semuanya. Bingkai konflik politik akan mendamaikan dan mengintegrasikan segala bentuk eksploitasi dan pembebasan. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa ada banyak bentuk eksploitasi dan juga pembebasan yang seharusnya kita lakukan sekarang dihitung dari informasi. Tidak ada satu bentuk eksploitasi yang diharapkan mencakup semua yang lainnya. Ahli-ahli berbagai analisis tentang eksploitasi dan kekuasaan dibutuhkan. Di tengah penjelasan ganda ini, argumen saya berusaha menemukan kekuasaan informasi sebagai bentuk eksploitasi dan pembebasan abad ke-21. Sementara juga tidak menyangkal pentingnya dari banyak eksploitasi dan pembebasan lainnya. Bagaimana ini berbeda politik antagonisme yang saling terkait dan mungkin atau tidak berhubungan adalah masalah lebih lanjut yang akan dibahas berikut ini, tapi terlalu banyak yang sudah dikaitkan. Politik yang merupakan politik pembebasan, bahkan apa yang dimaksudkan dengan digital dan internet, dengan bagian yang banyak pemikiran dan analisis sudah dikhususkan untuk mereka. Pasti mereka bisa lebih jelas. Informasi sebagai politik dengan cara berikut. Pertama, garis besar singkat antagonisme politik sebagai bidang represi dan pembebasan akan diberikan. Kedua, masalah memahami informasi sebagai politik antagonisme akan diuraikan dalam dua bagian. Pertama, dengan mendefinisikan informasi, dan kedua dengan mengurangi konjungtur informasi tertentu yang terbentuk dengan digital dan internet. Yang ketiga, melakukan pratinjau seluruh argumen yang menyajikannya secara ringkas dengan prinsip. Ini akan menampilkan peta informasi pertama yang luas politik yang akan diperiksa dan ditetapkan secara mendetail dalam teori. Yang pertama yaitu teori abstrak tentang dinamika politik informasi yang akan diberikan dalam 3 bab yang berhubungan konsep rekursi, perangkap dan jaringan, dan protokol. Kedua, pola berulang tertentu. Dinamika ini akan dibahas sekali lagi dalam 3 bab sebagai platform secara khusus melihat sekuritisasi
dan media sosial. 3 studi kasus tentang akan memberikan contoh konkret politik informasi dalam 3 bab mengeksplorasi hubungan antara informasi dan lainnya antara antagonisme politik. Tiga studi kasus akan menjadi mengusulkan teori pembebasan dan eksploitasi informasi yang menarik analisis sebelumnya bersama-sama. Sekian penjelasan dari review buku yang ke-14 ini. Terima kasih.